Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 2 April 2021 akan melakukan perjalanan ke ladang Tegal Tawang. Ladangnya bapak saya yang terjauh. Sekarang ditanamin tebu. Jadi ada dua pekerja yang lagi motong bambu. Ini saya dikasih tugas untuk ngirim bekal makanan. Kita lihat perjalanannya kayak gimana. Ini cukup sampai di sini bisa menggunakan motor. Ini harus jalan kaki sekitar setengah kilo, 500 meter, tapi medannya sangat ekstrim. Saya membayangkan perjuangan orang tua kita dulu, mbah-mbah kita harus melewati ini tiap hari untuk ke ladang dan membawa hasilnya ke rumah. Sangat dibutuhkan perjuangan. Licin jalannya. Dulu waktu masih kecil saya juga sering diajak ke ladang Tegal Tawang itu. Pulangnya bisa mandi di sungai, atau kalau orang di sini menyebutnya curah. Sungai tak ada hujan. Oh, ini motor bisa sampai sini. Jalannya menurun menanjak melewati dua curah atau dua sungai besar, mirip jurang. Dulu waktu saya masih kecil, jalan ini cukup ramai buat akses ke ladang, sama ada sungai besar buat ada mata airnya. Jadi orang di desa saya yang punya sapi kalau mau memandikan di sungai itu, namanya Sungai Metro Buju. Kalau sekarang bisa diakses lewat jalan raya, tapi jaraknya agak jauh. Kalau ini terabasan. Kalau dari sini sekitar 3 kiloan. Kalau dari jalan raya sekitar 4 kilo. Tapi ini kita nggak sampai ke itu Buju, cuman dekat sini, tapi jalannya ini ekstrim. Tapi sekarang jarang orang-orang ke ladang ya. Pertama mungkin zamannya saya atau teman-teman saya itu udah jarang yang bertani, mungkin bekerja di luar atau maksudnya di kota, jadi jarang yang bertani. Terus juga lahan pertaniannya itu udah sebagian udah jadi perumahan, sebagian udah dibangun. Jadi dekat ladangnya bapak saya itu udah sekitar 200 meter udah perumahan. Dan sekitar kanan kiri ladang bapak juga udah dijual, tapi belum digusur gitu loh, jadi masih bisa ditanami oleh pemiliknya. Tapi kalau saya lewat akses perumahan itu bisa pakai mobil atau motor, cuman muternya itu 9 kilo, jauh banget. Soalnya aksesnya nggak ada, jadi terpisah oleh dua sungai besar ini. Oh. Ini sungai pertama. Ini sangat licin jalannya.
Dulu juga ini jalan ini ramai, selain dari orang-orang di desa saya yang bertani, juga ini jadi akses orang-orang di desa saya yang kerja di itu daerah perkebunan, daerah industri kompor minyak tanah. Dulu ada di daerah Joyo situ ada pabrik kompor, jadi orang-orang yang kerja sana itu lewatnya lebih cepat lewat darat, ini lewat jalan alternatif daripada lewat jalan raya. Allah, sungainya cukup airnya cukup banyak. Itu. Jadi tiap pagi itu banyak orang yang berangkat kerja ke pabrik kompor itu, sorenya juga banyak yang pulang. Tapi sekarang pabrik kompornya tutup, orang-orang yang kerja situ juga udah pada nggak ada. Jadi jalannya ini agak sepi, cuma dilalui oleh sebagian yang bertani aja, sama yang cari rumput juga kebanyakan lewat perumahan, karena sekarang orang cari rumput kebanyakan bawa motor. Kalau zaman dulu dipanggil. Aduh, napasnya ngos-ngosan. Ini kita sudah melewati jurang yang pertama, tinggal satu lagi. Oh, maaf, nafasnya ngos-ngosan. Ladangnya juga banyak ladang tebu sama jeruk. Ini ada jalan agak besar, bisa dilalui oleh mobil atau truk kalau lagi panen tebu. Tapi kalau musim hujan gini biasanya nggak ada mobil lewat, karena jalannya licin rusak kalau kena air. Jadi bisa dilewati waktu musim kemarau aja. Ini tinggal satu jurang lagi. Bentar, istirahat dulu. Ini yang saya bilang tembus ke perumahan. Ini juga tembus ke perumahan. Tapi saya kemarin nyoba lewat perumahan pakai motor. Jalannya sangat licin, jadi pulang kemarin hujan, jadi nggak berani. Saya jalan aja wis. Ini ditanamin alpukat. Baru kemarin nanam alpukat. Ini sekeliling-keliling ini sebagian udah punya orang luar desa saya. Sebagian punya PT, ini punya PT tapi masih belum dijadikan perumahan. Jadi masih bisa digarap oleh petaninya. Kalau ini kayaknya katanya punya orang jauh. Tanamin alpukat, kemarin ditanamin pohon jati dari tebang. Itu udah kelihatan perumahan. Kita mau melewati jurang satu lagi. Ini paling curam ini jurangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau orang sini bilang namanya curah atau sungai besar. Cuman dulu bapak saya di kebun itu nanam timun, nanam jagung.
Kalau panen pulangnya bawahnya Masya Allah dipanggul melewati jalan ini. Balik beberapa kali. Ini di curah kedua. Curahnya berkontur batu cadas. Ini dari saya kecil sampai sekarang bentuknya sama. Ini dipahat oleh air secara alami, jadi bentuknya bagus. Ini kalau hujan banjir besar ya. Ini jalan ke ladang Pak Lek saya, ini ada di atas. Kalau ladang bapak masih di sana lagi. Ini zaman dulu buat mandiin sapi, bisa buat mandi orang juga bisa. Soalnya dulu sebelum ada pipanisasi air dari gunung itu desa saya susah air. Sebentar istirahat dulu sini ya. Sangat bagus bentuknya, cowak-cowak, kena aliran air. Jadi batu cadas kena aliran air lama-lama membentuk cekungan-cekungan. Ini ada kayu besar bekas hanyut banjir. Oke, kita lanjut. Tuh bagus banget. Ini kalau agak musim hujan pertengahan ini terisi air semua, ini bagus ini. Kayak sumur-sumur tuh. Dulu waktu kecil ikut bapak ke ladang juga, kalau pulang sekalian mandi di sini, bisa berenang. Itu agak dalam di situ. Tapi ya gini airnya agak coklat, tapi zaman dulu gini buat mandi gak apa-apa, soalnya susah air ya. Ini agak dalam sini. Sudah hampir berapa ya? 20 tahunan, 25 tahunan bentuknya masih tetap ya. Saya masih SD dulu ke sini. Oke, itu ladang bapak di atas, kita naik ke atas satu lagi. Ini curah bagus tuh. Sampai sana-sana, cuman itu ada sampah bekas hujan kayaknya, bekas banjir. Berkontur-kontur. Ini atasnya juga pohon bambu-bambu semua. Oke, kita naik ke atas lagi. Alhamdulillah. Mangan-mangan. Aduh. Lihat curah. Mundur terong. Panen terus. Terong. Iya, delok kegedean. Enak wis, aduh. Ngasus sik. Lihat curah. Nggo sepeda wingi lunyu ya karo wani nonton. Lunyu lho kono. Ono ndek nglawi basahe. Ini. Iya, Rawayu. Ini tanaman tebu semua ya. Tapi ini punya ladang bapak, ini tebunya disewain, jadi yang garap orang lain. Karena kejauhan lokasinya, jadi nggak punya tenaga kerja. Ini lagi motong bambu buat pagar sama apa tiangnya jeruk biar nggak patah. Senangan.
Itu perumahan di sana sekitar 300 meteran dari ladang ini ada perumahan Villa Bukit Tidar. Kalau yang perumahan tadi yang curah pertama perumahan Greenland. Oke ya, terima kasih.